Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama-lama duduk di majelis ilmu lebih tinggi kemuliaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih bahwa duduk kita di majelis ilmu dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan seluruh umat manusia, bahkan para malaikat. Karena pangkat kedudukan beliau, tolong lihat tangan mama ke depan. Yang pertama adalah beliau sebagai seorang nabi. Yang kedua beliau sebagai seorang rasul. Yang ketiga beliau sebagai seorang ulul azmi. Yang ketiga, yang keempat beliau sebagai sayyidul anbiya wal mursalin. Yang kelima ibu, imamul anbiya, imamul mursalin, wa imamul malaikah al muqarrabin. Imamnya para nabi, imamnya para rasul, dan imamnya para malaikat yang selalu mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menobatkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pada malam tanggal 27 Rajab, 14,5 abad yang silam. Ini ceritanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam cerita agung, cerita besar, cerita mulia, cerita yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Hanya satu kejadian pada malam tanggal 27 Rajab. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Sesampainya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, subhanallah, dengan kuasa Allah, Allah kumpulkan 123 nabi dan rasul. Nabi yang telah wafat, nabi yang masih hidup, dengan kuasa Allah, Allah hadirkan pada malam tanggal 27 Rajab, tiada lain dan tiada bukan untuk menyambut kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan malaikat Jibril sungguh kaget karena ini semuanya dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang paling kaget bahwa malaikat Jibril disuruh Allah untuk membisikkan ke telinga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang berhak untuk menjadi imam sholat 2 rakaat, yang makmumnya para nabi, makmumnya para rasul, malaikat berbondong-bondong diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyusun sok sejauh mata memandang. Tidak ada jumlah sholat paling besar kecuali malam hari itu. Tidak ada sok yang paling panjang kecuali pada malam hari itu. Kemudian yang menjadi imamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun berada di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok hamba inilah yang kita sedang peringati kelahirannya. Alhamdulillah, yang akan menyampaikan ceramah dan sholawat kepada kita bukan siapa-siapa, akan tetapi anak cucu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Habib Mahdi bin Hamzah As-Segaf. Oleh karenanya yang bertahan duduk pada malam hari ini adalah paling beruntung. Nabi kita sudah tidak ada, akan tetapi cucunya, cicitnya hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan
ini sebagai tanda kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 14,5 abad yang silam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, ia masuk surga bersama-sama aku.